Kalau kita mau bicara tentang modal ya, modal yang kita punya berapa? Ayo kita mulai dulu. Tapi tadi ya, fix dulu. Kita memang udah siap nih dengan peternakan domba ini. Kenapa kok kita mulai dulu? Mulai dulu itu dengan jumlah yang sedikit. Kita belum masuk ke sektor pasarnya, tapi kita baru masuk ke ritmenya, menemukan rumus beternaknya. Contohnya Jogja. Jogja kebutuhan per harinya 2.000 ekor, berarti per bulannya kebutuhannya 60.000 ekor. Kita kemudian lihat data statistik. Menurut Dinas Peternakan atau menurut data BPS, jumlah domba yang ada di Jogja ini 150.000 ekor. Wah, berarti kurang dong. Orang kebutuhannya 60.000 ekor, berarti kalau domba di Jogja cuma 150.000 ekor, 2 bulan setengah habis kan gitu. Oke, berarti ini termasuk market yang bisa kita masuki. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Krisna Dewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm yang berlokasi di Dusun Dero, Kelurahan Harjo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Sinatria Farm ini kita di sini breeding domba ya. Jadi yang kita usahakan di sini adalah usaha pembibitan atau budidaya ternak yang berkaitan dengan memperbanyak populasi domba. Nah, yang kita kembangkan di Sinatria Farm adalah domba-domba lokal ya. Jadi domba lokal Jawa, kemudian Garut, kemudian Gibas. Ada lagi beberapa domba yang itu hasil silangan antara lokal dengan domba dari luar ya, seperti Dombos, anakan-anakan Merino. Ada lagi domba Kompas ya. Domba Kompas itu komposit Sumatera yang di situ adalah hasil riset dari baliknya. Kita bicara peternakan sebenarnya kaitannya dengan kesukaan kita dengan komoditas apa yang kita sukai gitu ya. Jadi beternak itu tidak mudah bagi orang yang tidak punya passion. Tapi beternak itu juga mudah aja toh. Ini hanya makhluk hidup yang bisa kita ajak diskusi ya. Artinya melihat apa sih sebenarnya kecenderungan si ternak ini dari sama makhluk hidup ya. Bahasa tubuhnya dia itu kita bisa tahu gitu. Itu kalau kita memang passion gitu. Tapi kalau nggak passion ya jadi sulit gitu. Karena tidak sedikit juga orang yang gampang kok kayaknya beternak domba, cuma kita cari bibit, kasih makan, nanti kan gemuk sendiri. Ternyata tidak semudah itu. Kalau teman-teman pengen beternak domba ya, yang pertama itu harus tahu dulu nih motivasi awal. Jadi niat beternaknya apa? Kalau niat beternaknya karena hobi, ya berarti tinggal cari ternak domba yang mana yang paling kita sukai. Itu kalau beternaknya karena hobi. Tapi kalau teman-teman beternak itu karena cash flow, kita pengen ada pemasukan, kalau perlu harian bahkan gitu ya dari ternak, maka yang harus kita perhatikan adalah pertama marketnya dulu, pasar gitu ya. Ini pasar kita ini siapa yang akan kita sasar. Jangan sampai kita nggak tahu nih jenis ternak apa yang kita pelihara ternyata tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau kita bicara pasar, bicara market, nanti kita bicara tentang jenis ternaknya. Jadi spesifikasi itu yang pertama jenis. Tidak semua market kita itu jenis ternak yang dibutuhkan sama. Contohnya antara kambing dengan domba saja. Orang bicaranya sate kambing, tapi ternyata komoditas ternak yang disembelih adalah domba. Itu contohnya ya. Jadi kita harus tahu nih market kita siapa. Terus kemudian dari jenisnya saja, nanti juga ada jenis kelaminnya apa. Yang diminta itu jantan kah betina. Itu juga beda-beda antara satu dengan yang lain. Bahkan akikoh saja, ada akikoh yang menggunakan jantan, tapi ada catering akikoh yang menggunakan betina. Jadi tidak seluruhnya menggunakan jantan, itu contohnya. Terus kemudian umur. Umur ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena misalnya nih, yang disembelih ternyata betina. Maka biasanya umur maksimal yang dibutuhkan oleh pasar, yang dibutuhkan oleh market, itu maksimal banget, itu 8 bulan. Mereka masih bisa nerima 7 bulan. Masih bisa gitu ya. Maksimal banget tapi 8 bulan ya, masuk 8 bulan. Tapi yang diinginkan adalah 6 bulan. Kenapa kok 6 bulan? Karena domba ataupun kambing ini mengalami masa pubertas. Masuk masa pubertas itu di umur 6 bulan. Nah, dampak dari pubertas itu adalah perlemakan yang terjadi nanti di seluruh tubuhnya dia, termasuk di bagian paha yang biasa dipakai untuk bahan baku kuliner gitu ya. Nah, kalau misalnya paha sudah berlemak gitu ya, nanti kan akhirnya rasa dari daging itu akan berubah. Makanya biasanya kalau misalnya teman-teman mau masuk di sektor pengemukan, itu pasti nanti hasil akhir dari pengemukan itu umurnya adalah 6 atau 7 bulan. Kita pahami betul dari market ini. Makanya market ini harus kita kuasai sebelum kita menjalankan bisnis.
Kalau kita bicara data ya, contohnya Jogja kebutuhan per harinya 2000 ekor, berarti per bulannya kebutuhannya 60.000 ekor. Kita kemudian lihat data statistik. Menurut Dinas Peternakan atau menurut data BPS, jumlah domba yang ada di Jogja ini 150.000 ekor. Oh, berarti kurang dong. Orang kebutuhannya 60.000 ekor, berarti kalau domba di Jogja cuma 150.000 ekor, 2,5 bulan habis kan gitu. Oke, berarti ini termasuk market yang bisa kita masuki. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Karena kalau kita bicara tentang bisnis yang apalagi ini sudah eksis ya, kuliner terutama khususnya kuliner. Kuliner itu biasanya mereka sudah punya supplier rutin. Berarti kita harus tahu nih jaringan di supplier ini siapa. Atau misalnya kalaupun kita nggak bisa masuk di jaringan suppliernya, kita masuk langsung di end usernya. Kita nggak hanya bisa mengandalkan oh berarti datanya sekian, tapi kita tidak tahu realnya itu kebutuhannya siapa. Makanya saran saya kalau misalnya mau benar-benar membutuhkan cash flow ya kita datangin langsung ini end usernya. Oh saya mau mensuplai warung sate yang mana, nama ownernya siapa, terus di situ yang dibutuhkan apa. Jadi sejak awal itu harus kita pastikan dulu pasarnya nih, market ini kita pastikan, komoditasnya apa, jenisnya apa, umur berapa, kira-kira bobot badannya berapa. Nah baru kita bicara tentang kandangnya, tentang lahannya, tentang lingkungannya. Nah itu nanti ke mana-mana gitu. Kalau kita mau bicara tentang modal ya, mending dibalik dulu. Modal yang kita punya berapa? Ayo kita mulai dulu. Tapi tadi ya, fix dulu. Kita memang udah siap nih dengan peternakan domba ini. Kenapa kok kita mulai dulu? Mulai dulu itu dengan jumlah yang sedikit. Kita belum masuk ke sektor pasarnya, tapi kita baru masuk ke ritmenya, menemukan rumus beternaknya. Masing-masing orang pasti nanti akan punya rumus sendiri. Oh ternyata kalau saya lebih cocok dengan pakan yang ini nih. Oh saya kalau ada ternak yang dia nafsu makan turun, saya kasih ini nih. Oh ternak saya ini kalau kena pink eye atau mata berair atau mata putih, saya kasih ini nih. Biasanya dia dikasih obat ini sembuhnya sekian hari, dikasih obat itu sembuhnya sekian hari. Kita nemu rumusnya. Bahkan kiper kita di lapangan itu nemu rumusnya jam 7 saya ngapain, jam 8 ngapain, jam 9 ngapain, sampai terbentuk ritme yang sudah fix. Kita sudah tahu bagaimana cara mengadaptasikan ternak yang baru datang. Nah baru kita masuk ke sektor bisnisnya. Masuk ke sektor bisnisnya kita scale up, itu berarti kan kita nanti bicara tentang ide. Kalau kita bicara tentang ide, nanti dananya akan ngikut dari sana, karena kita sudah tahu, udah punya idenya dulu nih. Nah untuk menemukan ide kita nemu rumus dulu nih, rumus bisnis kita itu apa. Nah tadi dengan memulai dengan biaya berapa, dengan biaya yang kita punya berapa nih, nggak usah banyak-banyak. Anggaplah kita mau pelihara 10 ekor dulu, kan paling butuh kandang berapa sih, 7-10 meter persegi, habisnya berapa. Ternaknya kita mau pelihara apa nih, yang gampang nih, karena mau kurban nih, kita pelihara pengembangan jantan aja deh, 10 ekor. Bakalan kita cari yang harga-harga 1.800.000, 2 juta. Jadi di bawah 50 juta kita sudah bisa memulai beternak. Dengan tadi targetnya itu pasarnya adalah kurban yang jaraknya masih ada waktu gitu ya. Setelah kurban nanti kita gas untuk yang berikutnya. Tapi pada saat ini kita targetkan dulu nih untuk kurban dulu misalnya. Sambil kita memantapkan SDM kita. Kalau SDM kita ini sudah mantap, udah dia paham lah dengan ritme pekerjaan, sehingga dampaknya apa sih kalau dia paham? Kalau dia paham ritme pekerjaan, karena ini komoditas bisnis yang kita garap ini adalah makhluk hidup, berarti kan ada resiko morbiditas atau sakit dan mortalitas atau mati. Nah, kalau mati 1 ekor tadi misalnya modal berapa? 2 juta. Habis hilang dong. Yang tadinya harusnya kita ada keuntungan 2 juta, tapi karena ada kematian jadi nggak jadi untung kita gitu. Makanya kan ini harus hati-hati. Kita menentukan berapa skala bisnisnya itu tergantung dari sejauh mana atau secepat apa kita belajar. Nanti kalau sudah kita seperti itu, udah digas aja. Dari 10 ekor bisa jadi langsung 100 ekor, nggak ada masalah. Mitigasi peternakan itu ada 5 yang harus kita siapkan. Pertama market dulu. Tadi yang pertama market. Market sudah oke. Yang kedua SDM. SDM ini siapa yang akan mengerjakan? Orang lain kah yang kita gaji atau kita? Nah SDM ini juga sangat penting, kita lihat kriterianya. Kriteria SDM ini wajib sekali dia suka dengan binatang, kemudian dia punya tanggung jawab dan kedisiplinan. Karena kalau nggak disiplin, ternak ini ya makan telat, dia bobot badannya bisa turun. Jadi jangan sampai kita cari orang ya nanti aja deh, atau bentar ini gamenya masih nanggung. Nah, sudah itu. Terima kasih, wassalam lah, udah seperti itu gitu ya. Jadi harus disiplin, tanggung jawab.
Kemudian ketiga finansial tadi ya. Finansial ini penting untuk kita mitigasi ya. Dana itu kita mitigasi. Kenapa? Karena kadang-kadang misalnya gini, saya punya uang 50 juta. Oh, bikin kandang cuma sekian, beli ternak sekian, udah. Padahal ternyata apa? Kita harus mengalokasikan dana untuk gaji karyawan tadi. Kira-kira berapa bulan ke depan bisnis ini masih menggantungkan dari modal. Harus kita perhitungkan. Alat belum kita perhitungkan. Makannya karyawan belum kita perhitungkan. Listrik, kemudian misalnya kita menggunakan mesin pencacah misalnya, ada lagi biaya lingkungan kadang-kadang. Saya pernah ada beberapa alumni kita yang mereka kena cas lingkungan, jadi cas keamanan ya. Dari awal rencanakan dengan detail, jangan hanya gambaran besarnya saya butuh ini dan ini, enggak. Rencanakan dengan detail, termasuk simulasinya. Kita mensimulasikan nih, bisnis kita ini kira-kira nanti sudah punya market di bulan keberapa, saya bisa menjual dengan harga berapa, terus kemudian ini kira-kira saya bisa mandiri tanpa ada dukungan dari uang modal itu kapan? Itu simulasi. Kemudian forecasting. Forecasting itu apa? Forecasting penjualannya. Kira-kira yang saya jual ini apa? Hanya ternak saja? Atau mungkin nanti ada kotoran ternak yang akan kita manfaatkan. Nah, kalau jumlah 100 ekor kan lumayan nih. Potensi cuan dari 100 ekor domba ini, urinnya aja berarti per hari minimal 100 liter. Kohenya per hari minimal 100 kilo. Itu minimal 200 kilo ya. Kohenya. Dari forecasting ini nanti kita akan menentukan, oh berarti market saya ternyata tidak hanya ternak domba, saya perlu mencari market yang lain nih kalau mau pengen memaksimalkan pendapatan saya. Oh saya carilah toko tanaman hias misalnya yang mau bekerja sama dengan saya siap nyuplai, per berapa hari sekali saya kirim misalnya kan. Itu potensi-potensi finansial yang sebenarnya bisa kita prediksikan sejak awal. Nah itu forecasting. Kemudian yang keempat itu adalah dukungan lingkungan. Kenapa harus ada dukungan lingkungan sih? Lingkungan ini kaitannya nanti dengan biosecurity juga. Jadi lingkungan yang pertama kaitannya dengan biosecurity itu terkait masalah kesehatan ternaknya. Contohnya ini, pemilihan lokasi peternakan kalau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka pada suatu hari nanti ya, ketika kita digugat ya karena kita menulari tetangga atau kita tertular penyakit dari peternakan yang lain ya jangan protes. Terus kemudian yang mitigasi yang lain itu terkait masalah izin ya. Jadi izin itu ini diatur ada peraturannya, ada peraturan perundangan yang harus kita ikuti di situ ya. Kalau teman-teman mau berusaha apapun harus memiliki surat izin ya. Kalau dulu SIUP namanya, kalau sekarang macam-macam namanya gitu ya. Di usaha peternakan sendiri ada peraturannya yang menaungi. Jadi kita misalnya budidaya itu pengemukan. Kalau sudah di atas 25 ekor, maka kita sudah masuk di kategori usaha kecil, bukan mikro lagi. Tapi kalau di bawah 25 kita masih mikro. Kalau pembibitan di bawah 15 ekor kita masih mikro, tapi kalau sudah di atas 15 ekor itu sudah kecil. Itu contohnya. Nah, itu mitigasi-mitigasi itu kita selesaikan, nanti setelah itu gas. Kalau kita bisnis ini mau cash flow, artinya kalau cash flow itu kan berarti kita punya pendapatan rutin nih. Ya kita harus serius nih. Tapi kalau kita hanya sekedar mengisi waktu, ya namanya mengisi waktu kan, bisa santai. Ini kaitannya nanti dengan jumlah ternak. Jumlah ternak, jenis pemeliharaan, itu nanti sangat berpengaruh terhadap apakah kita harus memperhatikan dia terus gitu ya. Contohnya peternakan di Sinatria Farm saja ya. Kita kan punya jadwal nih, pagi sampai nanti sore, sampai bahkan malam gitu ya. Itu ada jadwal kegiatan harian kita. Membersihkan tempat pakan, membersihkan kandang, lingkungan, kemudian memberi pakan ternak. Setelah itu istirahat, kegiatannya apa lagi? Oh, ada pengecekan kesehatan rutin. Ya karena ini kaitannya dengan usaha kita ini mau jadikan bisnis gitu kan. Kalau enggak ya mungkin enggak masalah lah. Sakit-sakit sedikit nantilah diobatnya nanti aja gitu. Tapi karena di sini akhirnya diperhitungkan. Kalau misalnya ada sakit kok tidak langsung diobati, berarti nanti bobot badannya kalaupun tidak turun ya dia sama dengan kemarin kan sudah kerugian bagi kita gitu. Artinya kalau memang kita mau serius untuk usaha ya berarti harus kita tongkrongin. Tongkrongin kan nggak harus dipantengin terus enggak ya. Artinya kita punya ritme. Makanya tadi saya sampaikan di awal, perlunya kita punya rumus bisnis kita. Bisa nggak kita tinggal-tinggal? Mungkin bisa, tapi kita harus punya opsi nih. Oh berarti kalau saya harus ngasih makan jam sekian sampai jam sekian, saya harus meluangkan waktu untuk mengecek kesehatan. Kalau ternyata jam saya di luar ada jam 8 sampai jam 4 sore, berarti saya ngasih makan ternaknya adalah jam 7 dan jam 5 contohnya.
Terus saya ngecek kesehatannya kapan? Nanti setelah makan sore. Ternaknya setelah makan sore atau pada saat makan sore itu kita ngecek kesehatan. Itu juga bisa. Artinya itu bisa kita atur dengan tadi, dengan targetan-targetan yang akan kita capai itu apa. Jadi kalau kita bicara tentang cuan domba, wow itu banyak sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa ya di awal ya. Contohnya ya, setiap hari nggak usah kita suruh domba itu menghasilkan tuh urin feses itu setiap hari. Setiap hari itu pasti menghasilkan itu minimal 1 liter ya, 1 sampai 2 liter kalau urinnya, kemudian kotorannya itu 1 sampai 2 kilo per ekor per hari. Jadi kita bisa bayangkan itu potensi pupuknya berapa kan gitu. Tinggal kita kalikan saja itu dari pupuknya. Belum lagi nanti kalau misalnya nih kita bicara tentang lahan pakan ya. Oh saya udah nyiapkan lahan pakan tapi ternyata saya nggak jadi breeding, saya jadinya fattening aja deh. Ya udah lahan pakan ini kita uangkan, kita jualan rumput untuk beli pakan ternak di kandang kita, itu juga bisa. Atau gimana kita kalau saya nggak usah bikin kandang tapi jualan pakan saja, asal punya pasar tadi, kembalinya ke market. Kalau kita market sudah ada, kita mau bisnis apapun tuh bisa. Ya, kalau saya suka dukanya di Sinatria Farm ya, suka duka saya itu lebih banyak kembalinya ke SDM. Jadi kalau kita salah milih SDM, ya sudah. Intinya karena ternak ini kan kalau kita memilih ternaknya sudah benar, artinya ketika kita belanja ternak itu ternaknya sehat, insya Allah aman-aman saja, karena dia makhluk hidup. Nah masalahnya ternak sebagus apapun, semahal apapun, pakan sebagus apapun, tetapi tidak dikelola dengan benar oleh SDM yang tepat, ya hasilnya zong. Jadi kalau kendala-kendala terkait penyakit ya, yang jelas kita akan lebih banyak berzikir lah kalau punya peternak itu ya. Alhamdulillah ya itu zikir pertama. Yang kedua, astagfirullah, kenapa jadi begini? Ketiga, innalillahi, ternaknya mati. Ya bagi teman-teman yang pengen sharing ya dengan peternakan Sinatria Farm itu bisa DM di IG, itu bisa. Di TikTok juga bisa. Terus kita juga ada program pelatihan gratis itu juga ada ya. Jadi kita punya jadi Sinatria Farm itu punya Sinatria Academy. Nanti bisa cari IG-nya ya. Sinatria Academy kegiatan kita macam-macam. Ada kelas intensif itu hari Selasa, Rabu, dan Kamis gitu ya, 3 hari, 2 hari materi dan 1 hari praktek di on farm ya, di lapangan. Kemudian ada lagi kita juga pelatihan mitigasi kesehatan, kemudian kita ada pelatihan owner class khusus untuk owner ya. Kalau ini kelasnya eksklusif, jadi khusus untuk owner. Kemudian ada private coaching yang sekarang ini juga sedang berlangsung ya di Sinatria Farm bersama dengan manajer Sinatria. Private coaching itu biasanya peserta di bawah 10 orang ya, itu kita biasanya masukkan ke private coaching. Terus kemudian kita juga ada beberapa pelatihan-pelatihan khusus untuk purna tugas buat teman-teman, misalnya lembaga pelatihan yang misalnya ada kebingungan nih nyari lokasi peternakan untuk pelatihan menjelang pensiun. Nah itu kita biasanya di Sinatria Farm juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu, karena kebetulan kita menangani beberapa purna tugas ya dari BUMN, kemudian dari perusahaan batubara dan migas ya di sini ya biasanya. Kalau misalnya mau berkunjung, silahkan 24 jam di sini ya, terbuka dan gratis ya insya Allah di Sinatria Farm. Kalau kita bicara potensi peternakan domba, Indonesia khususnya. Kalau kita bicara Indonesia berarti kita bicara data BPS. Sejak tahun 2021, kemudian menuju ke 2022, menuju 2023, populasi ternak domba semakin turun di Indonesia. Ini realnya ya. Wah ini ada domba impor nih, nggak masalah, impor itu sebentar aja. Impor maksudnya impor daging ya, impor daging itu sebentar aja, nanti kan juga akan hilang. Kenapa kok kita optimis seperti itu? Selama ibu-ibu muslimah masih mau melahirkan, maka sampai hari kiamat nanti kita tetap butuh akikoh. Kalau kurban 7 orang bisa gandengan jadi sapi. Tapi kalau akikoh mau gandengan sama siapa? Itu. Jadi insya Allah kalau peternakan domba, kambing ini masih potensinya masih cukup besar, dan populasi di Indonesia itu masih terlalu sedikit ya. Kita jumlahnya cuma 17 juta. Padahal jumlah penduduk kita berapa? Potensi peternakan kambing domba ini masih amat sangat besar sekali, dan bagi saya peternak-peternak baru itu bukan kompetitor tapi teman kolaborasi, karena ya dimanapun kita berada kita akan dicari orang minimal untuk ada akikoh lah kebutuhannya gitu ya. Kita dorong saja itu anak-anak muda yuk pada nikah gitu ya. Nanti akikohnya sama saya jangan lupa.
Kalau teman-teman pengen berbisnis apapun ya, pertama luruskan niat dulu. Yang kedua, jangan malas cari informasi. Karena ini penting banget ya. Kalau kita cuma mengandalkan informasi dari misalnya YouTube, ini kan salah satu media teman-teman mendapatkan informasi. Tetapi setelah kita nonton YouTube-nya, kalau bisa datengin tempatnya itu, datengin lokasinya. Bener nggak, real nggak, jangan-jangan nih Sinatria Farm ini hoax aja nih, jangan-jangan ownernya aja nih yang karena pintar ngomong, karena dosen misalnya kan. Datengin tempatnya, datengin lokasinya, sehingga kita tahu persis sebenarnya bisnis ini seperti apa sih. Ini contohnya misalnya peternakan domba ataupun jenis-jenis yang lain gitu. Jadi pertama luruskan niat, yang kedua perbanyak memahami sektor bisnis ini. Tidak kalah pentingnya adalah kita memahami bahwa semua hal yang kita lakukan ini harus bisa memberi dampak positif, entah itu bagi masyarakat sekitar kita, lebih banyak lagi, lebih luas lagi terhadap bangsa kita. Ini contohnya masalah peternakan domba ya. Itu kalau kita bisa menambah populasi ternak, kemudian kita bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja, maka tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia makin meningkat, daya beli makin meningkat, kebutuhan akan daging juga akan meningkat, maka kita juga akan semakin ramai nanti peternakan ini. Jadi kita dampaknya ke mana-mana nanti. Maka berbuatlah yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesuksesan kita.